Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 11 kelas AKS 5D mata kuliah Ekonometrik akan menyampaikan materi mengenai model regresi data panel. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Karina Adenovita dengan NIM akhir 153. Yang kedua, Julianti Ventiro Wulandari dengan NIM akhir 160. Dan yang ketiga yaitu Ninik Setiawati dengan NIM akhir 169. Kali ini kami akan membahas mengenai regresi data panel, estimasi regresi data panel, dan pemilihan teknik estimasi regresi data panel. A. Regresi data panel. Pengertian: data panel atau panel pooled data merupakan gabungan data cross-section dan time series. Analisis regresi data panel adalah analisis regresi yang didasarkan pada data panel untuk mengamati hubungan antara satu variabel terikat atau dependent variable dengan satu atau lebih variabel bebas independent variable. Regresi data panel mempunyai beberapa kelebihan. Menurut Hsiao dan Kleffmarken dalam Baltagi, keunggulan dari data panel antara lain: 1. Data panel dapat menjaga heterogenitas individual. Data time series dan cross-section tidak menjaga heterogenitas tersebut, sehingga beresiko mendapat hasil bias. Yang kedua, data panel lebih informatif, bervariasi, dan derajat bebas lebih besar sehingga efisien. Yang ketiga, data panel lebih unggul dalam mempelajari perubahan dinamis. Yang keempat, data panel lebih dapat mendeteksi dan mengukur pengaruh-pengaruh yang tidak terobservasi pada data cross-section murni dan time series murni. Jika setiap unit cross-section mempunyai data time series yang sama, maka modelnya disebut model regresi panel data seimbang atau balance panel. Sedangkan jika jumlah observasi time series dari unit cross-section tidak sama, maka disebut regresi panel data tak seimbang atau unbalanced panel. Misalnya, kita ingin mengetahui perilaku investasi perusahaan. Secara teoritis, investasi sangat dipengaruhi oleh tingkat keuntungan yang diharapkan dan kebutuhan kapital yang diinginkan. Akan tetapi, kedua data tersebut sulit didapatkan, sehingga kita hanya bisa mengambil data untuk mewakili atau proksi dari variabel tersebut. Variabel keuntungan biasanya diwakili dengan data harga nilai saham perusahaan, VT, dan variabel kebutuhan kapital yang diinginkan diproksi dengan nilai aktual kapital di awal tahun atau KT. Model ekonomi perilaku investasi dengan demikian dapat ditulis sebagai berikut. I sama dengan F dalam kurung VT kali KT. Adapun model regresinya dalam bentuk log linier dapat ditulis sebagai berikut. INYIT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 INX1IT ditambah beta 2 INX2IT ditambah EIT, di mana Y merupakan nilai investasi, X1 merupakan nilai harga saham, X2 merupakan nilai aktual kapital di awal periode, I merupakan jenis perusahaan, T merupakan waktu. Adapun residual dalam model ini sebagaimana biasanya mengikuti asumsi metode OLS. Selanjutnya, estimasi regresi data panel. Secara umum, dengan menggunakan data panel akan menghasilkan intercept dan swap koefisien yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode waktu. Oleh karena itu, dalam mengestimasi persamaan akan sangat tergantung dari asumsi yang kita buat, intercept, koefisien swap, dan variabel gangguannya. Ada beberapa kemungkinan yang akan muncul, yaitu 1. Diasumsikan intercept dan swap adalah tetap sepanjang waktu dan individu, dan perbedaan intercept dan swap dijelaskan pada variabel gangguan. Yang kedua, diasumsikan swap adalah tetap intercept berbeda antar individu. Yang ketiga adalah diasumsikan swap tetap tetapi intercept berbeda baik antar waktu maupun antar individu. Yang keempat, diasumsikan intercept dan swap berbeda antar individu. Yang kelima, diasumsikan intercept dan swap berbeda antara waktu dan antar individu. Estimasi
mengestimasi parameter pada model regresi data panel akan semakin kompleks jika variabel independen yang digunakan semakin banyak. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengestimasi parameter pada model regresi data panel adalah melalui pendekatan common effect, fixed effect, dan random effect. Yang pertama adalah metode common effect. Pendekatan common effect merupakan pendekatan yang paling sederhana, yaitu hanya dengan mengombinasikan data time series dan cross section. Dengan menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu, maka kita bisa menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel. Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Sebagai contoh adalah perilaku investasi 4 perusahaan Azotel, IMB, Goodyear, dan Anion Oil. Dalam hal ini hanya menggunakan data time series milik Azotel, IMB, Goodyear, dan Anion Oil. Gabungan data keempat perusahaan tersebut akan menghasilkan data sebanyak 80 data, yakni 4 perusahaan selama kurun waktu 20 tahun. Dengan demikian, pada teknik common effect ini dengan mengasumsikan bahwa koefisien baik intercept maupun slope sama antar waktu dan perusahaan, maka model persamaan regresi seperti dalam persamaan sebagai berikut. Hasil regresi menunjukkan bahwa tanda variabel keuntungan yang diharapkan X1 dan stok kapital X2 berhubungan positif terhadap variabel investasi Y, sesuai dengan yang diharapkan teori. Uji statistik juga menunjukkan semua koefisien signifikan secara statistik dengan uji T pada alfa sama dengan 1%, maupun uji serempak dengan uji F. Jika harga saham naik 1%, maka nilai investasi akan naik sebesar 0,91%. Faktor lain diasumsikan tetap. Kemudian, jika nilai kapital naik 1%, maka harga nilai investasi akan naik 0,30%. Sedangkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,8465, yang berarti model mampu menjelaskan variasi investasi sebesar 84,65%. Yang kedua adalah metode fixed effect. Teknik model fixed effect adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intercept. Maka model ini sering disebut sebagai least worker dummy variable. Metode fixed effect dengan teknik variabel dummy dapat ditulis sebagai berikut. Contoh, di sini ada 4 perusahaan yang berbeda, maka kita hanya memerlukan 3 variabel dummy untuk mengetahui perbedaan intercept antara keempat perusahaan tersebut. Di dalam model ini, perusahaan Azotel merupakan perusahaan perbanding sehingga kita tidak memerlukan variabel dummy untuk Azotel. Beta 0 menunjukkan intercept untuk Azotel, dan beta 3, beta 4, dan beta 5 merupakan intercept pembeda yang menjelaskan seberapa besar perbedaan intercept IBM, Goodyear, dan Anion Oil dan dengan intercept Azotel. Kembali ke contoh perilaku investasi 4 perusahaan sebelumnya. Sekarang diasumsikan bahwa intercept antara keempat perusahaan tersebut berbeda. Variabel harga saham X1 dan stok kapital X2 bertanda positif sesuai hipotesis dan secara statistik signifikan melalui uji I pada alfa sama dengan 1%. Semua variabel dummy bertanda negatif dan secara statistik juga signifikan. Signifikasinya, variabel dummy ini menunjukkan bahwa intercept antar keempat perusahaan tersebut berbeda. Dengan demikian, model fixed effect mampu menjelaskan adanya perbedaan perilaku keempat perusahaan tersebut. Intercept untuk Azotel sebesar min 0,3029, intercept untuk IBM sebesar min 1,0716, intercept untuk Goodyear sebesar min 1,6158, dan intercept untuk Anion Oil sebesar min 1,0419. Yang ketiga adalah metode random effect. Dimasukkannya variabel dummy di dalam model fixed effect bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan tentang model yang sebenarnya. Namun, ini juga membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan, yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini bisa diatasi dengan menggunakan variabel gangguan yang dikenal sebagai metode random effect. Di dalam model ini akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu.
Dalam random effect, menggunakan model perilaku investasi antar keempat perusahaan sebelumnya, yaitu Alcatel, IBM, Goodyear, dan United Oil, dengan mengasumsikan setiap perusahaan mempunyai perbedaan intercept. Namun demikian, kita mengasumsikan bahwa intercept dalam variabel random dan stokastik. Model ini sangat berguna jika individual perusahaan yang kita ambil sebagai sampel adalah dipilih secara random yang berupa wakil dari populasi. Poin berikutnya yaitu pemilihan teknik estimasi regresi data panel. Yang pertama adalah uji common atau fixed effect dengan uji F. Setelah kita melakukan regresi dua model, yaitu model dengan asumsi bahwa slope dan intercept sama, dan model dengan asumsi bahwa slope sama tetapi beda intercept. Pertanyaannya adalah model mana yang lebih baik? Apakah penambahan variabel dummy menyebabkan residual sum of squares menjadi menurun atau tidak? Keputusan apakah kita sebaiknya menambah variabel dummy untuk mengetahui bahwa intercept berbeda antar perusahaan dengan metode fixed effect dapat diuji dengan uji F statistik. Uji F statistik di sini merupakan uji perbedaan dua regresi sebagaimana uji Chow pada pembahasan terdahulu. Sekarang, uji F digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan fixed effect lebih baik dari model regresi data panel tanpa variabel dummy atau common effect dengan melihat sum of squares residuals atau RSS. Adapun uji F statistiknya adalah F sama dengan SSR dikurangi SSRU per H dibagi SSRU per N min K, di mana SSRR dan SSRU merupakan sum of squares residuals teknik tanpa variabel dummy atau common effect, yaitu sebagai restricted model dan teknik fixed effect dengan variabel dummy sebagai unrestricted M model. Hipotesis nolnya adalah bahwa intercept adalah sama. Nilai statistik F hitung akan mengikuti distribusi statistik F dengan derajat kebebasan atau DF sebanyak H untuk numerator dan sebanyak N min K untuk denumerator. H merupakan jumlah restriksi atau pembatasan di dalam model tanpa variabel dummy. Misalnya, restriksi dalam model tanpa variabel dummy dalam persamaan 18.4 adalah sebanyak 3 dengan asumsi intercept dari perusahaan US Steel sama dengan IBM, Goodyear, dan Union Oil. Jika kita mempunyai 5 perusahaan, maka restriksinya sebanyak 4 dan seterusnya. N merupakan jumlah observasi dan K adalah jumlah parameter dalam model fixed effect. Yang kedua adalah uji common atau random effect dengan uji LM. Untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik dari metode OLS, digunakan uji Lagrange multiplier atau LM. Uji signifikansi random effect ini dikembangkan oleh Bruce Pagan. Metode Bruce Pagan untuk uji signifikansi model random effect didasarkan pada nilai residual dari metode OLS. Adapun nilai statistik LM dihitung berdasarkan formula sebagaimana pada materi berikut, di mana N sama dengan jumlah individu, E adalah residual metode OLS, dan F merupakan jumlah periode waktu. Uji LM ini didasarkan pada distribusi C-squares dengan degree of freedom sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai LM statistik lebih besar nilai kritis statistik C-squares, maka kita menolak hipotesis nol. Artinya, estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode random effect daripada metode OLS. Dan sebaliknya, jika nilai LM statistik lebih kecil dari nilai statistik C-squares sebagai nilai kritis, maka kita gagal menolak hipotesis nol. Estimasi random effect dengan demikian tidak bisa digunakan untuk regresi data panel, tetapi digunakan metode OLS. Yang ketiga adalah uji fixed atau random effect dengan uji Hausman. Jika metode fixed effect dan random effect lebih baik dari metode OLS, maka model manakah yang harus kita pilih? Ada dua hal yang menjadi pertimbangan, yaitu yang pertama, tentang ada tidaknya korelasi antara error terms E dan variabel independen X. Jika diasumsikan terjadi korelasi antara E dan variabel independen E, X,
maka model random effect lebih tepat. Sebaliknya, jika tidak ada korelasi antara E dan variabel independen X, maka model fixed effect lebih tepat. Yang kedua, berkaitan dengan jumlah sampel dalam penelitian. Jika sampel yang kita ambil adalah hanya sebagian kecil dari populasi, maka kita akan mendapatkan error terms E yang bersifat random, sehingga model random effect lebih tepat. Uji secara formal dikembangkan oleh Hausman. Hausman telah mengembangkan suatu uji statistik untuk memilih apakah menggunakan model fixed effect atau random effect. Uji Hausman ini didasarkan pada ide bahwa kedua metode OLS dan GLS konsisten, tetapi OLS tidak efisien di dalam hipotesis nol. Di lain pihak, hipotesis alternatifnya metode OLS konsisten dan GLS tidak konsisten. Karena itu, uji hipotesis nolnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda, sehingga uji Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Uji Hausman dapat dijelaskan menggunakan kovarian matriks dari perbedaan vektor beta OLS dikurangi beta GLS. Rumusnya yaitu varian beta OLS dikurangi beta GLS sama dengan varian beta OLS ditambah beta GLS dikurangi kovarian beta OLS beta GLS dikurangi kovarian beta OLS beta GLS. Karena perbedaan kovarian dari estimator yang efisien dengan estimator yang tidak efisien adalah 0, sehingga kovarian beta OLS dikurangi beta GLS sama dengan kovarian beta OLS beta GLS dikurangi varian beta GLS sama dengan 0. Sehingga kovarian beta OLS beta GLS sama dengan varian beta GLS. Kemudian dari persamaan tadi 18.18 kita masukkan ke dalam persamaan 18.17 yang akan menghasilkan kovarian matriks sebagai berikut. Varian beta OLS dikurangi beta GLS sama dengan varian beta OLS dikurangi varian beta GLS sama dengan varian Q, menghasilkan persamaan 18.9. Selanjutnya, mengikuti kriteria Ward, uji Hausman ini akan mengikuti distribusi chi-square sebagai berikut. M sama dengan Hi varian Hi pangkat min 1 Q, yang mana ini adalah persamaan 18.20, di mana Hi sama dengan beta OLS dikurangi beta GLS dan varian Hi sama dengan varian beta OLS dikurangi varian beta GLS. Sebagai catatan, statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik chi-squares dengan degree of freedom sebanyak K, di mana K adalah jumlah variabel independen. Jika kita menolak hipotesis nol, yaitu ketika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya, maka model yang tepat adalah model fixed effect. Sedangkan sebaliknya, bila kita gagal menolak hipotesis nol, yaitu ketika nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya, maka model yang tepat adalah model random effect. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.